Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya bagaimana cara supaya bisa kita lulus pada ujian P3K pada tahun 2022 atau tahun-tahun berikutnya. Nah, ini saya sajikan trik lulus pada ujian P3K ini. Nah, Bapak Ibu, ujian P3K ini sama saja dengan ujian tes CPNS. Nah, trik ini sudah sukses saya gunakan pada tes CPNS tahun 2019. Nah, trik ini juga akan saya bagi kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya. Baik Bapak Ibu Guru yang baru kali ini mengikuti ujian P3K atau yang sudah beberapa kali tapi tidak lulus. Nah, trik ini saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu Guru karena ini merupakan pengalaman pribadi saya. Nah, apa trik yang pertama Bapak Ibu supaya bisa kita lulus pada ujian P3K ini? Nah, yang pertama yaitu triknya ibadah dan doa. Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sangat menguasai ilmu Bapak Ibu masing-masing, apalagi Bapak Ibu seorang sarjana. Tetapi walaupun begitu, ibadah dan doa ini sangatlah penting. Di samping ini merupakan kewajiban bagi agama kita masing-masing, tetapi ini ibadah dan doa ini penting sekali untuk memperlancar kelulusan kita pada ujian P3K kali ini. Nah, artinya setelah selesai beribadah, mintalah doa kepada Sang Pencipta supaya Bapak Ibu bisa diluluskan pada ujian P3K kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu fokus pada contoh soal. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, banyak orang yang terjebak dalam posisi ini. Banyak para peserta ujian P3K atau tes CPNS fokus pada contoh soal. Akhirnya Bapak Ibu gagal karena tidak mungkin soal itu akan keluar kembali Bapak Ibu. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jadikan contoh soal itu sebagai kisi-kisi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini adalah soal P3K atau CPNS pada mata pelajaran geografi. Nah, ini soal nomor 1, meningkatnya pemanasan global menyebabkan terjadinya El Nino. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Anggap soal ini kisi-kisi. Caranya, baca kembali materi yang berhubungan dengan pemanasan global, tapi tidak perlu jawaban ini. Karena jawaban ini tidak akan keluar lagi, soal ini tidak akan keluar lagi. Yang akan keluar memungkinkan paling-paling yaitu materi yang berhubungan dengan pemanasan global, tetapi soalnya sudah berubah. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini penting sekali Bapak Ibu, download materi sesuai dengan kisi-kisi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah soal P3K CPNS mata pelajaran geografi. Nah, ini meningkatnya pemanasan global menyebabkan terjadinya El Nino, yaitu perubahan pergerakan arah angin di kawasan Pasifik. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami. Nah, kalau El Nino tentu panas. Nah, apakah soal ini akan keluar kembali di tahun berikutnya? Itu sudah bisa dipastikan tidak akan keluar lagi. Tapi materinya bisa. Maka anggaplah soal ini sebagai kisi-kisi. Kita blok materi pemanasan global ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy, kemudian kita kembali ke internet. Nah, aktifkan internet Bapak Ibu seperti ini, kemudian pastikan di sini, klik kanan, ambil, tempel atau paste, kemudian enter di keyboard. Nah, ini dia, banyak sekali materi tentang pemanasan global. Ambil saja salah satu, misalnya ini, pemanasan global. Nah, ini materinya, Bapak Ibu copy saja. Klik kanan, salin atau copy, kemudian aktifkan Microsoft Word. Nah, kemudian pastikan di sini. Nah, ini pemanasan global, kemudian Bapak Ibu simpan. File, save as, kemudian simpan di sebuah tempat. Nah, kemudian itu tadi soal nomor 1 Bapak Ibu. Saya buat di sini angka nomor 1. Nah, ini materinya pemanasan global. Pemanasan global. Kemudian saya save.
Nah, udah tersimpan satu. Saya kembali ke soal lagi. Nah, ini soal kedua, instrumen penilaian dan indikator yang paling sesuai untuk mengukur ketuntasan observasi lapangan dan pembelajaran geografi yaitu. Nah, ini soal ini tak akan keluar lagi untuk tahun depannya. Tak usah dihafal, tak usah dianalisis terlalu dalam. Tetapi bagaimana caranya? Anggap ini sebagai kisi-kisi. Blok instrumen penilaian dan indikator ini memungkinkan materi ini akan diujikan lagi untuk tahun depan. Nah, klik kanan, ambil copy, kembali ke internet Bapak Ibu. Nah, kemudian pastikan di internet Bapak Ibu, di Google, kemudian enter di keyboard. Nah, muncullah materi yang berhubungan dengan instrumen penilaian Bapak Ibu seperti ini ya. Ambil saja satu. Nah, seperti ini Bapak Ibu blok. Bapak Ibu blok seperti ini. Nah, saya mencontohkan saja. Klik kanan, ambil copy atau salin. Bapak Ibu nah, pastikan di Microsoft Word seperti ini. Saya klik paste. Ini materinya. Kemudian ambil file, save as. Kemudian ambil kisi-kisi ini. Nah, ini saya rubah ini. Nah, saya ambil ini soal kedua. Saya ambil di sini instrumen penilaian. Kemudian saya save. Nah, masuk kita ke soal bidang yang lain. Misalnya Bapak Ibu ada soal P3K atau PNS, yaitu soal sejarah Indonesia. Nah, di sini dikatakan pada soal nomor 1, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal. Nah, ini soal tahun lalu. Anggaplah soal tahun lalu ini. Kita tidak perlu ini tanggalnya ini. Yang penting bagi kita anggap soal ini sebagai kisi-kisi, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal ini tak akan keluar lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Tapi peristiwa Rengas Dengkloknya mungkin bisa saja dikeluarkan lagi. Tapi soalnya dalam bentuk lain, tidak lagi tanggal ditanya. Bisa saja nanti siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok itu. Caranya, klik kanan ini, ambil copy, kemudian kita ke internet. Nah, pastekan di sini. Klik kanan, ambil tempel atau paste. Kemudian enter di keyboard. Nah, begitu banyak Bapak Ibu materi yang disajikan tentang Rengas Dengklok. Ambil saja satu. Nah, saya blok ini. Saya ke kanan, saya ambil copy atau salin. Saya ke Word. Nah, saya pastekan di Word ini. Nah, kemudian saya simpan Bapak Ibu. Saya klik simpan, klik file, save as. Kemudian saya letakkan di kisi-kisi. Nama filenya ini saya rubah menjadi nomor 3, yaitu Rengas Dengklok. Kemudian ini saya rubah menjadi 97/2003. Kemudian saya klik save. Nah, Bapak Ibu, materi-materi yang saya download ini, saya kembali ke folder saya. Nah, Bapak Ibu, inilah materi-materi yang pernah saya download Bapak Ibu, yang saya sesuaikan dengan soal-soal, dan soal-soal itu saya anggap sebagai kisi-kisi. Nah, ini adalah soal nomor 1 sampai soal nomor 100, bahkan lebih dari 100 ini jumlah soal yang saya materi yang saya download Bapak Ibu. Nah, menjelang ujian P3K, nah saya baca satu persatu. Tadi yang pertama yang saya download itu pemanasan global. Saya klik ganda ini. Nah, saya baca-baca ini tentang pemanasan global. Soal yang kemarin yang tahun lalu tidak akan keluar lagi, tetapi materi yang mengenai pemanasan global bisa saja dikeluarkan kembali. Nah, saya baca-baca. Nah, membaca ini Bapak Ibu tidak perlu dihafal, cukup dibaca-baca saja. Kemudian setelah ini masuk ke Bapak Ibu ke soal berikut, yaitu tadi instrumen penilaian. Saya klik ganda ini. Nah, ini instrumen penilaian. Nah, ini kebetulan saya hanya mencontohkan Bapak Ibu. Nah, baca-baca saja ini. Tidak perlu dihafal, baca saja. Nah, setelah itu saya kembali ke file tadi. Ini apa lagi? Rengas Dengklok. Saya klik Rengas Dengklok. Nah, ini ada Rengas Dengklok, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini siapa saja yang terlibat, ada Soekarni, Wikana, Aidit, Khairul Saleh. Nah,
tadi ini mana tahu orang-orangnya yang ditanya di soal berikutnya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kemudian Bapak Ibu baca terus sampai soal nomor 100 atau 100 lebih. Kalau udah Bapak Ibu selesai membaca sampai nomor terakhir, kembali ke nomor 1 ini sampai Bapak Ibu ujian P3K tersebut. Nah, Bapak Ibu, trik ini sangat ampuh saya gunakan pada ujian tes CPNS tahun 2019. Nah, di tahun 2022 ini atau tahun-tahun berikutnya, saya merekomendasikan pada Bapak Ibu untuk menggunakan trik yang 4 ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa juga lulus pada ujian P3K untuk tahun 2022 atau tahun-tahun berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.